Najwa Shihab menjadi salah satu dari 7 jurnalis yang diundang Presiden Prabowo Subianto untuk berbincang bareng. Dalam momen itu, Najwa Shihab menanyakan tentang RUU Polri yang sedang dibahas DPR RI dan kemungkinan akan segera disahkan. Secara singkat, RUU Polri akan membuat anggota polisi memiliki kewenangan lebih luas. Menurut Najwa, justru diperlukan pengawasan pada kinerja polisi, mengingat banyak kasus pidana hingga korupsi yang menjerat anggotanya. Lalu Prabowo menjawab kalau sebagai presiden ia memandang kalau Polri harus diberi kewenangan yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan ruang tayang dibacain berita, sesungguhnya ada berita, ada suka, ada derita, ada berbagai hal yang kita memilih untuk tidak membahas dengan tuntas, seperti situasi di Palestina, situasi di Tajikistan Timur, di Myanmar, Arakan, Moro, dan di berbagai mancanegara dunia Islam. Itu tentu membutuhkan ruang-ruang tayang yang lebih militan, yang lebih berani agar kita bisa mendapatkan informasi yang detail, yang akurat, dan bisa memberikan daya gerak. Tentu sekarang Bung Kameramen akan membacakan berita yang sudah disiapkannya. Baik, terima kasih Bu Alfian. Jadi teman-teman, ini sebagai informasi, insya Allah nanti kita akan umumkan channel Bung Alfian, khusus kita merespon hal-hal ya, atau membahas hal-hal yang nanti ujungnya dianggap melawan pedoman komunitas YouTube. Jadi insya Allah kita tidak henti untuk menyuarakan kebaikan untuk kebaikan saudara kita di Palestina. Juga teman-teman bisa cek beberapa postingan yang dimunculkan dengan kolaborasi antara Bung Alfian dengan Ar-Rahmah, Bung Alfian dengan beberapa aktivis yang menyuarakan pembelaan kita terhadap Palestina. Nah, Bung Alfian, kita masuk dalam berita. Jadi ketika ada Indonesia Gelap, itu dicarilah sosok jurnalis yang dianggap bagus gitu, Bung Alfian. Kalimat-kalimatnya ketika menyindir pejabat, yaitu Najwa Shihab, Bung Alfian. Lama tak terlihat, lama hilang, tiba-tiba Najwa Shihab muncul dengan media narasinya, yaitu wawancara Pak Prabowo selama kisar kurang lebih 3 jam, Bung Alfian. Nah, yang menarik adalah muncul komentar-komentar dari netizen. Nah, tapi mungkin respon awal dulu nih, Bung Alfian. Melihat kekangenan lah ya, kekangenan mahasiswa dengan istilahnya apa sih, Bung Alfian? Kritisnya Najwa Shihab terhadap pemerintah tiba-tiba hilang, Bung Alfian. Nah, ini gimana Bung Alfian melihat ini? Ya, saya sempat menyaksikan, walaupun mungkin tidak disebut 100%, tapi saya ikut khusus untuk pas sesi Mbak Najwa Shihab. Saya melihat dia tidak genuine, tidak asli gitu, dan kelihatan agak apa namanya, kayak semacam ngenes gitu, enggak apa namanya, enggak terbuka secara biar gitu. Ditambah orang yang membersamai Pak Prabowo, saya kurang kenal itu ya, perempuan yang terus-terusan membatasi waktu, membatasi pembahasan, dan itu sampai Pak Prabowo memberikan penegasan, udah jangan diganggu gitu. Jadi sepertinya dia orang yang ditugaskan mungkin oleh Pak Teddy, mungkin ya ditugaskan oleh yang lain gitu, bahwa Pak Prabowo itu, kalau orang berpendapat, forum itu kan diikuti oleh sekitar 6-8 jurnalis senior ya. Iya. Di sana ada Uni Zulfiati Lubis, ada Najwa Shihab, ada Alfitudinova, ada beberapa nama-nama yang mungkin saya nggak bisa sebut spontan, tapi wajahnya sangat familiar. Dan secara umum orang mengatakan ini adalah bentuk bentuk pencitraan tingkat tinggi gitu, high pencitraan, dan itu jadi persoalan menurut saya, karena saya melihat betul-betul bagaimana Pak Prabowo juga tidak tampil secara terbuka sebagaimana kebiasaan beliau yang belak-belakan. Di sisi lain, Najwa Shihab juga tidak terlalu berani untuk mencecar dengan gaya yang selama ini dia pakai. Ya, saya melihat itu sebagai sebuah situasi yang harus dipahami. Ada apa gerangan, dan saya masih bersangka baik ada sesuatu yang harus dipersiapkan
untuk membersihkan daki-daki kabinet, daki-daki rezim yang sesungguhnya entah mungkin atau tidak. Begitu respon awal Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian. Ini ada macam-macam komentar yang bisa saya rekap karena juga saya mendapatkan dari Instagram Bu Alfian terkait wawancara tersebut Bu Alfian. Nah mungkin Bu Alfian tadi sampaikan bahwa Najwa Shihab yang diduga ya tidak genuine ya Bu Alfian, tidak Najwa banget lah kira-kira gitu Bu Alfian. Nah tapi kalau dari komentar-komentar ini coba kita simak dulu ya. Pertama ini dari Ilham, kukira Presiden Prabowo Subianto dungu dalam kebijakan, tapi melihat jawabannya sangat jauh dari cerdas. Bagiku 11 dari 100, Anies terlampau tinggi. Melihat Dasko jadi duta judi online, BUMN jadi ajang bagi kursi, tukar 1 USD tembus 17.000, IHSG jeblok, mestinya 5 dari 100. Nah kemudian dari Baskara, 3 jam nonstop yapping nggak nyambung, di bawah muter-muter, nggak ngerti konteks pertanyaan, dan yang paling penting nggak napak tanah. Jadi yapping tuh kayak nonton tuh kita bikin ngantuk, bahkan nguap. Ini orang kayak nggak baca berita dan nggak tahu apa yang kejadian di bawah. Nah ini kayaknya untuk ke Pak Prabowo-nya yang pertama juga. Nah, yang ketiga, nonton wawancara Prabowo sama jurnalis senior itu jadi berkesimpulan dia tuh bukan orang jahat, tapi emang simply incompetent. Inkompeten ya bukan? Kompeten. Kompeten apalah yang tulisannya. Analisa sosialnya jelek banget ya Rob. Nggak ngerti kenapa partisipasi publik penting. Ngertinya cuma polisi nangkepin orang jahat. Nah Bu Alfian, ini kita bukan dalam rangka menghinakan Pak Prabowo ya Bu Alfian. Tapi mungkin apakah munculnya cemoohan ini atau rasa tidak puas ya Bu Alfian dari masyarakat terhadap Pak Prabowo ini, apakah karena ekspektasi mereka Bu Alfian yang ketinggian terhadap Pak Prabowo? Silakan Bu Alfian. Ya kalau saya melihat Pak Prabowo yang pernah saya kenal sejak tahun 1997 dan kemudian beliau kan secara psikologis jadi wakil gagal, dijanjiin jadi calon presiden nggak dijadiin, gagal lagi itu kan boleh dibilang 3 sampai 5 kali gagal dengan posisi yang bervariasi. Akhirnya menangnya dengan cara yang diakui bahwa ada yang kurang patut dalam mekanisme dan proses baik dari segi kalkulasi suara yang dikumandangkan oleh Kodari pada tanggal 5 Januari 2024. Itu semua orang tahu, makanya ada yang sebut ini rezim 58%. Itu kan sebagai pengetahuan umum. Maka saya ingin mengajak mudah-mudahan pembahasan ini didengar oleh Pak Prabowo. Mungkin beliau lagi ada kesempatan senggang, mungkin sengaja ataupun tidak dia melihat pembicaraan kita, Bung Kameramen. Pak Prabowo memang kelihatannya perlu mengundang orang-orang yang pernah Bapak dulu undang. Saya ingat betul, saya jumpa Bapak tahun 1997, kita berkumpul katakanlah dikoordinasikan oleh Bapak Ahmad Sumargono. Waktu itu kita berkumpul dengan jumlah yang cukup dan kita kemudian mendapatkan distribusi peran-peran berikutnya dengan Pak Safri Samsudin yang juga dimediasi oleh Mas Fadlizon segala macam. Artinya ingin saya katakan dengan situasi respon netizen seperti itu, Bapak harus berani membuka keran. Tidak hanya mendengarkan pada orang-orang yang biasa berdekatan dengan Bapak. Nah, Bapak perlu membuka kembali, memanggil memori, bilang gini, Fadli, tolong panggil tuh si Alfian, tolong panggil itu Habib Rizik, tolong panggil, undang. Ada kan pertemuan mungkin coffee morning atau diskusi-diskusi lepas yang mungkin forumnya bisa dibuat, misalnya diawali dengan subuh berjamaah. Bapak akan lebih seger tuh Pak kalau ikut subuh berjamaah, nanti berzikir bersama beberapa waktu, nanti kita dialog cukup itu 2 atau 3 jam itu, nanti sekitar jam 7, jam 8, Bapak siap-siap masuk ke kegiatan-kegiatan dinas. Kalau menurut saya, ini bagian yang perlu saya pertegas, karena kelihatannya betul di antara netizen itu berpendapat, Pak Prabowo kayak sepertinya, Bung Kameramen, tidak mendengar opini-opini lain kecuali yang dibisiki oleh orang-orang di sekitar beliau. Betul. Itu rasanya perlu jadi perhatian. Pak Prabowo masih ada Pak Rias Rasid yang cukup jernih analisisnya. Nah, masih ada Bang Ihsanuddin Nursi, masih ada Ibu Husnul Maria, masih ada Edi Mulyadi, masih ada Alfian Tanjung, masih ada Agim,
ya dengan pendekatan-pendekatan yang spiritualis, Agim juga punya penguasaan yang Benar, bagus benar. terhadap sistem ketatanegaraan kita. Jadi intinya apapun namanya, mumpung masih musim Lebaran gini, coba Bapak bisa bicarakan dengan Habib Toha ya, Kiai Toha dari Jawa Timur itu, ya, putra dari Kiai Haji Maksum. Mungkin beliau punya daftar nama-nama yang bisa diajak untuk bertemu, apa menemui Bapak, atau Bapak mendatangi forum yang disiapkan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Rasanya ini akan menguntungkan sehingga Bapak punya perspektif lain. Ya, Bu Alfian, memang kalau kita lihat dari forum wawancara tersebut, ya memang agak sulit Bu Alfian untuk mereka terlalu keras gitu Bu Alfian. Itu kan yang nampak di layar. Kita nggak tahu Bu Alfian berapa tentara yang ada di situ. Itu kan juga sisi tersendiri yang kita agak sulit memahami. Nah Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini kita berharap ya Pak Prabowo punya perbaikan lah, tidak seperti yang disangkakan lah ya. Tapi mungkin di sesi akhir ini pesan ya, saya menyambut baik tuh omongan Bu Alfian bahwa kita perlu Pak Prabowo itu perlu mendengar dari sisi lain. Nah ini yang saya khawatirkan atau curigai Bu Alfian, justru ada pihak-pihak yang memang ingin ya Pak Prabowo nggak dengar dari yang lain. Mungkin jangan sampai nih Pak Prabowo mendengar dari Habib Rizik, Alfian Tanjung, Edi Mulyadi. Bisa jadi Bu Alfian. Nah jadi ini kan perlu ada jembatan nih Bu Alfian. Nah jadi mungkin untuk closingnya apalah Bu Alfian, karena kan dengan dimulainya Pak Prabowo menemui Megawati, minimal dia kan sudah membuka pintu satu celah nih Bu Alfian untuk ya lebih luas lah. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, saya melihat sementara ada 3. Yang pertama, RUU TNI yang sudah menjadi undang-undang TNI itu harus diumumkan dengan detail, karena itu dipertanyakan hasilnya seperti apa. Itu kan sempat juga dimunculkan oleh Najwa Shihab dalam wawancara dengan jurnalis itu. Jadi kan draft terakhir itu nggak sempat diketahui ketika ada beberapa pasal yang dipersoalkan. Karena dia sudah menjadi undang-undang TNI, maka saya mengimbau atau memohon agar melalui pihak yang memang punya otoritas agar bisa mensosialisasikan, sehingga kita jangan lalu nanti kemudian ada sesuatu kita dituduh melawan pemerintah, lalu kemudian muncul istilah makar dan lain-lain, padahal kita tidak tahu duduk persoalan daripada undang-undang itu. Yang kedua, RUU Polri saya berharap segera dihentikan dulu, karena usulan saya tetap harus dibuatkan naskah akademik yang baru. Nggak boleh dipakai yang kemarin, karena ini udah kalis. Kalau kata resepnya udah kebanyakan racunnya ya. Jadi harus dibuatkan resep baru yang melibatkan orang-orang yang punya Polri garis lurus, Polri yang memang tidak punya urusan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang disusupkan ke dalam. Karena saya harus mengatakan ini, karena kelompok-kelompok yang tidak ahsan dalam pandangan keagamaan dengan penampakan snokrugronya-isme ini harus segera dipinggirkan karena jumlah mereka cukup besar. Nah yang ketiga, safari Idul Fitri ya harus bisa dimanfaatkan, masih ada waktu 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan para ulama-ulama dan tokoh-tokoh pergerakan. Itu mungkin bisa dengan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Felix Xiao, Alfian Tanjung, terus siapapun ya, mungkin Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Abu Fatihah, Bambang Sukirno, dan sederet nama tokoh-tokoh yang mungkin punya peran-peran yang mempunyai tingkat partisipasi dan kebersamaan dengan dinamika umat dengan ragam-ragam skala prioritas. Itu akan membuat Bapak nanti punya pembacaan yang lebih komprehensif. Dan saya himbau kepada Bang Fadlizon, kepada Bang Muzani, dan juga kepada Romo Syafi'i yang jadi Wakil Menteri Agama, juga mudah-mudahan punya kesempatan untuk menyimak ini, sehingga akhirnya apa yang kita hadapi kita baca dengan diagnosis yang komprehensif, sehingga resep yang kita buat memudahkan peracik obat untuk bisa membuat obat-obat menjadi solusi untuk Indonesia kita yang memang dalam keadaan sangat tidak baik-baik saja. Selamat bergerak, selamat menjalankan aktivitas setelah Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.